Sekarang ya, bisa dimulai sekarang? Bisa ya? Tak kasih tahu narsumnya ya. Iya, Bu. Ya. Jangan, katanya Mbak Dia jangan. Hah? Itu mic-nya ditaruh. Hah? Nanti itu kan sudah di live. Mm. Itu nanti mic-nya itu ada di muncul gitu loh, Bu, di live-nya. Suaranya. Loh, aduh aku kayak Udah, ayo langsung. Udah. di live ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa dan salam sehat dari kami pendengar RRI. Hari ini saya Yuni kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam sajian Kiprah Indonesia. Nah, pendengar, untuk siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan saya dengan narasumber Bapak Almer Rashid SAB MAB ya. Ini kita akan mengobrol tentang usaha ya, bidang usaha. Jadi semoga obrolan saya ini bisa menjadikan Anda maju dalam usaha dan tahu bagaimana cara usaha yang benar ya. Nah, obrolan kita tentang pemanfaatan sosial media dalam meningkatkan exposure brand dan manajemen usaha hidroponik Hara Host ya. Nah, narasumber Bapak Almer Rashid SAB MAB, saya mau menyapa dulu Pak Almer. Assalamualaikum. Ya, sudah bisa bergabung dengan saya Pak Almer? Baik. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini video kamera saya masih gak kelihatan ya? Oh Kenapa gitu, ya? tidak apa-apa. Kameranya masih belum kelihatan ya Pak Almer, masih belum kelihatan. Katanya kameranya dari Pak Almer ya? Baik, kita sambil dicoba di sini nih Pak Almer ya. Sambil dicoba barangkali kita bisa sambil ngobrol nih Pak Almer ya. Ya, baik. Iya, oke. Mhm. Gimana, Bu? Sambil menunggu ya Pak Almer ya. Sambil menunggu muncul kameranya, belum kelihatan ya. Mhm. Ya, baik. Mohon maaf ini Pak Almer ya. Ini masih di otak-atik ini. Baik, kita berbicara tentang pemanfaatan sosial media dalam meningkatkan exposure brand dan manajemen usaha hidroponik Hara Host ya Pak Almer ya. Jadi terutama ini mungkin kepentingannya ditujukan kepada UMKM ya Pak Almer ya. Dan untuk usaha pemula barangkali ini Pak Almer ya yang masih biasanya kan Iya, tidak terpikir sampai harus ke situ begitu ya Pak Almer ya. Baik Pak Almer, barangkali bisa dijelaskan dulu ini pengertian dari iya, betul. Jadi, mm-mm. hmm, ya, untuk pengabdian masyarakat ya, Mm-mm. eh, Ibu, Mm-mm. kita memang fokus dan ada concern kepada usaha mikro. Mm-mm. Mm-mm. Karena pun juga di Malang ini sangat banyak ternyata potensi yang Mm-mm. masih belum diolah, Ibu. Mm-mm. Iya, jadi Sehingga mm-mm. untuk perihal kita mengabdi ke masyarakat, Mm-mm. ya kita mulai ke usaha mikro lebih dulu. Mm-mm. Ya, Pak Almer bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sepertinya kita ada delay ya.
Bisa Bu, cuma kecil sekali ya. Oh gitu, suara saya kecil Dan sekali ada katanya delay. ya. Iya, delay ya. Delaynya agak lama ya nih Pak Almer ya. Mohon maaf ini. Baik, sambil berjalan, sambil dibenahi Ya, sekitar dan 2-3 detik. detik ya. Nggak apa-apa. Iya. Nah, memang untuk tadi yang dikatakan Pak Almer untuk usaha mikro ini ya, yang perlu mengetahui tentang apa namanya, eh, yang jarang-jarang menggunakan branding barangkali ini ya Pak Almer ya. Usaha-usaha kecil itu taunya yang namanya usaha kecil ini eh, bisa usaha menjual produknya, kemudian punya untung begitu ya. Eh, Kadang tidak sempat terpikir juga kalau jualnya itu dengan omset yang besar. Bisa jadi ini hanya mereka untuk pemasukan sehari-hari saja begitu. Tapi kan sayang kalau tidak dimanfaatkannya Pak Almer ya. Ya, iya. Baik, Pak Almer kameranya sudah di-on kan? Ya, jadi em, pada prinsipnya kamera saya masih nggak bisa untuk aplikasi Zoom ini. Oh gitu. Namun untuk aplikasi lain bisa. Oh gitu. Jadi aplikasi yang ini belum bisa tidak bisa on, tapi Ya, untuk aplikasi kenapa yang ya? lain tidak bisa ya. Baik nanti. Barangkali ada. Nah ini sudah bisa Pak Almer. Saya sudah, tapi hanya fotonya saja. Mungkin Mm-mm. Iya, baik. Kalau begitu saya hanya melihat iya, fotonya Pak Almer. settingannya tidak mau ya. Kenapa ya? Jadi mungkin ada aplikasi link yang lain. Sebentar ya. Saya coba link yang lain ada. Aha. Yang ini Pak Almer tidak bisa membuka kamera yang aplikasi ini. Oke, Ya, ya sambil ini ya Pak Almer ya. oke, ini Iya, udah masuk Bu. iya, Cuma suara masih delay. iya. Suaranya yang tinggal masih delay ya. Kameranya sudah masuk ya. Iya, baik. Silakan dilanjut Pak Almer. Oke, jadi pada prinsipnya kita memang masuk kepada digital marketing, ya. Mhm, Kenapa digital marketing, Bu? Karena hampir semua orang, mhm, ya, masyarakat sekarang itu menggunakan ponsel, mhm, smartphone, mhm, dan WiFi itu udah accessible, mhm, seluler juga sudah bisa diakses, ya, dengan kuota yang sangat murah, bisa dibilang. Sehingga memang kita fokus akan untuk memanfaatkan media untuk memberikan promosi. mhm, Ya, jadi em, kita tahu untuk permasalahan mitranya itu mitra kami di Harahos ini itu memang tidak punya company profile, mhm, dokumen administrasinya masih kurang baik. mhm, Terus jaringan distribusinya juga kami analisa kurang mhm, ya karena pandemi sih Bu. Jadi saya pahami untuk mhm, hal tersebut. mhm. Terus sosial media tidak pernah pakai. Gitu. Ya, atas alasan tersebut Bu, makanya kami dari Unmer Mhm, itu turun ke mitra ini mhm, ya Harahos mhm, untuk dapat memberikan pelatihan lah. mhm, mhm. Iya. Hara House tuh di mana ini Pak Almer? Ya, jadi Harahos itu masih di Dau, Bu, ya. Kalau mau lebih Hmm, tepatnya di Dau, mhm, masih sekitaran Kota Malang. mhm, iya.
Ya, Jadi, kalau dari universitas kami, mm-mm, Universitas Merdeka Malang, sekitar 10-15 menit aja. iya. Jadi permasalahan yang ditemukan oleh Pak Almer dan tim ini di Harahos itu masalah tentang apa ini, Pak Almer? Oke, jadi permasalahan yang paling eh, kurang baik ya Mm-mm, adalah mereka selama ini masih fokus kepada media offline aja, Ibu. mm, Jadi mereka membuat kontrak jangka pendek sampai jangka panjang ke mm-mm, beberapa klien mm-mm, ya untuk memasarkan sayur hidroponiknya mm-mm, ya. Padahal sayur hidroponik ternyata pangsa pasarnya banyak, Ibu. mm-mm, Saya akui. mm-mm, Jadi kalau misalnya Ibu tahu ini eh, beberapa kafe yang punya kategori A3 mm-mm, itu menggunakan produk dari si mitra saya ini si Harahos. mm-mm, Terus beberapa hotel bintang 5 juga pakai mm-mm, ya. Namun restoran dan juga hotel itu mm-mm, vakum mm, pada saat pandemi ya tahun mm, 2020 awal sampai tahun 2021 ya. mm-mm, Itu lumayan mengikis bisnis mereka. mm-mm. Artinya tidak bisa dipasarkan begitu ya produk-produknya. Iya, jadi tidak bisa dipasarkan. Mhm, Namun, Bu, mhm, saya tambahkan lagi, pemasaran itu sebuah konsep yang bisa dibilang abadi. mmm, Ya, dia berkembang terus, dinamis, mhm, sangat dinamis sekali. mhm, Sehingga awalnya, Bu, iya, kita kan pakai untuk media ya, seperti radio, mhm, televisi, kita ada spanduk ya. iya, Sekarang kita udah mulai memanfaatkan ponsel. Ya, mhm, mhm, everyone could be a marketer. mhm, Semua mhm, orang bisa jadi pemasar. Dan sekarang kita memanfaatkan apa yang paling dekat dengan kehidupan manusia, mhm, yaitu smartphone. iya, Nah, sehingga dari situ sosial media mulai kami galakan, termasuk untuk fokus dari eh, rekan kami, ya rekan mhm, bisnis kami. mhm, mhm, Begitu. iya, eee, berarti mereka belum mengenal sama sekali ya, Pak Almer? Oke, kalau untuk konsep mengenal, mereka mengenal, Bu, Mhm, karena memang Harahos ini dimiliki oleh Gen Z ya. iya, Jadi mereka untuk smartphone mereka sudah paham, namun untuk pengolahannya, pemanfaatan dan pengembangannya mereka belum sampai situ. Developingnya belum sampai sana, kayak mhm, gitu. mhm, mhm. Nah, pengembangannya apa memangnya yang perlu dikembangkan ini, Pak Almer? Oke, jadi untuk sosial media kami fokusnya lebih kepada SEO, Bu, namanya. Mhm, Jadi apa search engine optimizer itu kita bisa dapatkan ya. Kita contoh paling simple aja Google. mhm, Ketika mereka mencari sebuah keywords yang bunyinya sayur organik, mhm, kita berusaha untuk optimisasi mhm, akan keywords tersebut untuk masuk ke penjualan si mitra kami, si Harahos ini. mhm, Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha lewat Instagram mhm, ya untuk pengenalan Instagram for business juga, Bu. mhm, Sehingga kita bisa langsung memilih segmennya. mhm, mhm, Oke, jadi kalau untuk produk yang dijual oleh mitra kami itu mhm. segmented banget, Bu. Iya, Karena sayur organik yang memang mhm, notabene bukan sayur yang harganya murah ya. mhm, mhm, iya. Jadi jelas segmennya kalau kita memasarkan melalui media begitu?
Ya, jadi untuk media Bu, kalau di Instagram for Business itu kita benar-benar bisa cek Bu, target Mm-mm. pasar kita yang kita inginkan itu seperti apa. Mhm. Kita bisa cek dari umur, ya, demografi umur, Mm-mm. gender, Mhm. preferensi Bu, dia suka Mm-mm. olahraga, dia suka Ya. bermain musik, Mm-mm. dia suka membaca buku, itu kita bisa cek. Mm-mm. Kita juga bisa cek radiusnya. Mm-mm. Jadi kita mau jualan itu di mana? Area Mhm. Malang aja, Mhm. Jawa Timur, atau mau nasional gitu. Jadi Iya. dengan budget yang tertentu. Mhm. Jadi kalau untuk Hara Host, mereka memilih untuk fokus dulu di tempat yang lebih sempit, yaitu di Mhm. Kota Malang. Mm. Daripada langsung ambil provinsi satu Jawa Timur. Mm-mm. Oke, itu untuk Instagram for Business-nya. Terus untuk Mhm. SEO-nya, kita berusaha untuk seoptimal mungkin membuat website ya dengan budget yang diberikan oleh funder kepada Mm-mm. kami. Mm-mm. Nah, jadi uang dari funder tersebut itu langsung kita berikan kepada Hara Host dalam Mm-mm. bentuk produk. Ya, Mm. produknya itu sudah jadi sistem. Kita bikin kita manage untuk SEO-nya mereka supaya lebih fast lagi. Gitu kira-kira, Bu. Mm. Tapi yang namanya hidroponik ini kan pikir apa bukan segmennya hanya gendernya segmen khusus gitu ya, terutama mungkin bagi orang-orang yang hobi kuliner begitu ya. Berarti apakah ini tidak sempit cara pemasarannya? Ya, betul, Bu. Jadi kita tarik sedikit ke belakang. Kalau kita bicara bisnis, ya, itu sesuatu yang segmented banget. Ya, bisnis itu sesuatu yang mikro banget. Ya, kecuali kita bicara tentang government, ya Mm-mm. itu kan udah makro banget ya. Itu udah Iya, jauh iya. banget. Jadi untuk hidroponik pun memang mereka ambil pasar yang benar-benar tersegmen, ceruk pasarnya. Mhm, iya, pastinya ya. Nah, untuk pengembangan usahanya memang bi- dimungkinkan gitu atau mungkin bisa berkembang seluas-luasnya gitu dengan meskipun sudah melalui media sosial. Oke, jadi dengan sosial media tentu mereka akan mendapatkan promosi lebih. Itu signifikan ya Bu, sudah positif. Nah, terus kalau untuk bisnisnya sendiri yang bentuk hidroponik, tentunya kita paham ya Bu, ketika COVID itu kebutuhan manusia itu mulai bergeser. Mm-mm. Awalnya mereka kalau belanja belanja ada duit dikit belinya kalau cewek Iya. skincare, kalau cowok belinya apa buat main game mungkin ya mainan. Tapi begitu kena pandemi, mereka berusaha untuk gimana caranya saya biar bisa hidup sehat gitu. Mm-mm. Sekarang gimana caranya saya bisa hidup sehat Mm-mm. dan bagaimana caranya saya bisa menjadi apa ya lebih 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 baik lagi gitu loh untuk Mm-mm. bidang kesehatan ya. Mm-mm. Nah, tentunya opsinya adalah salah satunya adalah menambah sayur, Mm-mm. buah-buahan, Mm-mm. apa struktur proteinnya juga dinaikin Mm-mm. dan akhirnya hidroponik mulai apa diminati lah ya Bu. Mhm. Selama masa COVID ini alhamdulillah malah naik gitu ya Bu ya. Mm-mm. Setelah ada sosial media orang tahu ada yang jualan ternyata nih di Malang gitu. Mm-mm. Jadi order udah mulai langsung gitu, direct order. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kan yang namanya hidroponik ini tidak tahan lama ya. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Oke. Oke, jadi ya namanya sayur ya Bu ya. Mm-mm. Itu bisa busuk Bu. Ya. Terus apa namanya yang paling penting sih emang kalau udah nggak seger itu rasanya udah nggak enak banget. Bahkan kalau apa testimoni dari mitra kami, salah satu hotel ya bintang 5 di Malang Mm-mm. yang menjadi klien mereka Mm-mm. itu mereka minta packaging khusus Bu. Mm.
Jadi packaging khususnya itu betul-betul pakai plastik Mm-mm. yang kedap udara lah. Iya. Begitu sampai di kitchen, ya, Mm-mm. begitu sampai dapur si hotel ini, itu langsung Mm-mm. dimasukin ke kulkas. Mm-mm. Jadi emang kalau mau dibilang ini sayur yang ya manja lah ya, lebih mudah rusak sih, Iya. lebih mudah rusak. Tapi tidak juga sih untuk mengurangi em, apa ya potensi untuk laku gitu. Mm-mm. Ya memang kalau untuk hidroponik ini sekarang sepertinya masyarakat sudah mengarah ke situ ya, meskipun harganya lebih mahal begitu. Karena mereka menyadari itu termasuk cara pola hidup yang sehat dengan Mm-mm. mengkonsumsi makanan yang tidak tanpa pengawet begitu ya, tanpa zat kimia, dipilihlah itu. Nah, sekarang permasalahannya mereka eh su- manajemennya, Iya, betul. cara memanagenya ini seperti apa ya, supaya usaha ini eh, masih bisa tetap bertahan, berkembang meskipun di apa sudah sekarang kan sudah COVID sudah ini ya, sudah longgar begitu ya. Nah, masyarakat kan setidaknya sudah bisa keluar gitu, tidak mengandalkan lagi media sosial barangkali. Bagaimana cara mereka mempertahankan ini? Oke, jadi ketika kita menjual barang hidroponik ini, ya sayur hidroponik ini, kita selalu berikan keunggulan ya, yaitu keunggulannya karena dia organik dan seriously mereka nggak pakai pestisida loh Bu. Mm-mm. Jadi wow ini sehat banget. Iya. Dan ketika kita pakai sosial media tersebut, ada beberapa klien yang memang hanya direct order aja. Mm. Lalu berikutnya mereka continuously Mm-mm. order ke Harahos. Jadi Mm. pakai kontrak, Bu. Mm-mm. Mereka ternyata ada yang punya warung, ada yang punya restoran. Mm-mm. Jadi mereka ambil kontrak yang sebulan sekali, ya, Mm-mm. bayar di belakang, nggak Mm-mm. masalah. Mm-mm. Dan yang paling penting adalah kita dapat order setiap hari. Kita Mm-mm. bisa skemakan untuk keuangan dari mitra kami Mm-mm. harus bagaimana ke depannya. Mm-mm. Karena setelah kami lihat di data ya selama penelitian 6 bulan ini Mm-mm. dengan pemanfaatan sosial media ada increase Bu, Mm-mm. ada kenaikan Mm-mm. untuk profit ya margin profit itu Mm-mm. sampai 135%. Mm. Jadi lumayan ya Bu. Iya, Ya iya. sudah 2 kali lipat lebih gitu yang Mm-mm. kami apa namanya sumban singkah kepada Mm-mm. mitra ini gitu. Mm-mm. Iya. Jadi alhamdulillah untuk menjadi penelitian ini Mm-mm. bisa dibilang signifikan positif Mm-mm. dan kalau mau dibilang juga ini tidak menggunakan modal yang terlalu banyak akhirnya. Jadi Mm-mm. duitnya banyak nyisa juga nih Bu. Iya, karena salah satu manfaatnya menggunakan media sosial ini hemat biaya ya. Tidak harus mengeluarkan biaya-biaya seperti apa tadi biaya kertas, barangkali catatan-catatan atau cukup dengan biaya Ya benar Bu. transportasi begitu ya. Biasanya keliling-keliling, tidak harus keliling-keliling. Cukup diklik saja itu sudah orang sudah bisa melihat dan banyak yang berminat begitu ya. Tapi ilmu apa yang diberikan kemarin itu oleh Pak Almer dan tim eh, minimal di manajemennya begitu. Oke. Eh, oke. Kalau untuk di manajemen itu kita berusaha buat alur distribusi Bu. Hmm. Jadi kita memberikan training Mm-mm. ya. Jadi dua kali ya, Mm-mm. 2 kali kami itu melakukan penyuluhan langsung kepada owner, Mm-mm. kepada karyawan-karyawannya Mm-mm. untuk mengatasi alur distribusi yang pelik gitu. Jadi Mm. gimana caranya kita bisa dapat
penjual order itu Mm-mm. orang nunggu nggak lama gitu ya. Mm-mm. Itu pertama dari bagian distribusi, yang kedua adalah Mm-mm. bagian keuangan juga, Bu. Jadi Mm. pembukuannya ternyata lumayan rumit, tidak teratur juga Iya. ya. Dan sebenarnya keuangan ini juga penting untuk dibukukan. Kenapa ya, Bu? Karena keuangan ini nantinya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis ini lebih lanjut lagi. Misalnya, Mm-mm. ketika kita ingin melibatkan sebuah bank, Mm-mm. bank Mm-mm. kan pasti minta minimum mutasi rekening Iya. atau bukti fisik, kwitansi, ya, Mm-mm. neraca perdagangan, Mm-mm. kayak gitu. Jadi kita bisa mengembangkan ini nanti dengan melibatkan bank di kemudian hari. Itu Mm-mm. bagian keuangan. Lalu untuk bagian pemasarannya, untuk manajemennya, kita Mm-mm. lebih masuk ke digital marketingnya, Bu. Memang Mm-mm. itu lebih fokus ke sosial media. Mostly dari pengabdian ini kita pakai untuk sosial media tersebut Mm-mm. kira-kira 70 sekian persen. Mm-mm. Mm-mm. Ya, jadi 70% dari porsinya ini untuk diambil ke digital marketing semua. Mm-mm. Kenapa begitu, Bu? Karena untuk panennya mereka, Mm-mm. untuk kestabilan produksi mereka, Mm-mm. selama ini yang saya lihat itu stabil terus, Bu. Tidak Mm. pernah ada masalah yang berarti, hanya Mm. memasarkannya aja. Gitu. Hebat berarti ya. Mereka sebetulnya dari sisi pengelolaan sudah bagus kalau begitu ya, karena hampir tidak ada masalah. Hanya dalam manajemennya saja barangkali yang perlu dibenahi begitu ya. Mm. Ya. Ya, jadi untuk bisnis hidroponik ini saya juga jadi tertarik sih, Bu. Walaupun saya peneliti ya, mungkin beberapa tahun lagi saya akan lebih berminat untuk punya bisnis ini. Karena bagus banget, karena di Malang ini Hmm, lahannya banyak, Bu. Dan ya. jujur, emang lahan untuk penyewa di sini tuh murah banget. Mm-mm. Udah gitu kita dataran tinggi juga kan ya, Bu ya, di Mm-mm. Malang ini. Iya. Cocok untuk sayuran ya, dan prospeknya berarti bagus ya untuk kedepannya. Iya. Tapi yang namanya usaha, Benar, untuk prospek bagus dan untuk ya, ya saya lanjut ya. Yang namanya usaha ini kan tidak bisa hanya menawarkan produk begitu saja ya Pak ya. Eh, kita butuh bagaimana konsumen ini bisa selalu ingat terhadap produk kita, gitu ya. Bagaimana konsumen selalu mengenal produk kita. Artinya kan di sini ada perlu branding yang ya kita bicara branding ini. Nah, untuk bagaimana caranya konsumen bisa mengingat, bisa mengenal, bahkan ibaratnya bisa terikat gitu dengan produk kita. Adakah trik-trik khusus barangkali yang bisa disampaikan? oke. Kalau trik khusus mungkin nggak ada ya, Bu ya. Cuma kebetulan selama saya di Jawa Timur nih, Bu, ya, Mm-mm. dari tahun 2013 sampai dengan hari ini, Mm-mm. orang Jawa Timur itu memang mengutamakan bisnis dari orang yang dia kenal ya, Bu ya. Mm. Dari kedekatan ya. Mhm. Bisnis itu bisa muncul dari situ. Mm. Dan branding yang kami coba, kalau memang by konsep, itu Mm-mm. sebenarnya dengan packaging. Di Mm-mm. packagingnya kita masukkan logo kita, Mm-mm. kita taruh juga kartu nama kita untuk Mm-mm. menghubungi lewat mana. Mm. Terus kalau untuk berikutnya kepada klien-klien besar, memang kami sempat bicarakan kepada owner kalau ya kita harus ingatlah minimum tanggal ulang tahunnya, ya itu hal yang sepele, Iya, iya. sering dilupakan, Mm-mm. tapi it matters the most, Bu, ternyata. Mm-mm. Mm-mm. Untuk hanya mengingat ulang tahun klien kita, untuk Mm-mm. memberikan eh, reward ya, Mm-mm. hanya kue yang harganya sebenarnya tidak seberapa dengan bisnis yang akan masuk lagi gitu. Mm. Anggaplah kita mengentertain.
Mm-mm. gitu. Dan entertain itu bisa dimasukkan untuk brand image dari perusahaan kita. Mm-mm. Ya, Mm-mm. Nah, kira-kira kayak gitu sih, Bu. iya. Nah, sekarang bagaimana ini cara memanfaatkan brand image-nya ini? Oke, jadi eh, untuk memanfaatkan brand image, kita nanti akan masuk ke pengembangan untuk produk yang lebih luas lagi, Bu. Mm-mm. Selama ini kita kan eh, paling tenarnya tuh untuk jualan selada, terus sayur kale, Iya. ya. Dengan kita punya brand image yang meningkat terus, Mhm. ya banyak kita kliennya kita bertambah terus. Mm-mm. Ya, harapannya kita bisa coba untuk produk-produk lain juga, Bu, yang bisa Mm. kita tawarkan kepada mereka. Mhm. Gitu. Mm-mm. Jadi kita juga bisa mulai masuk. Ini kita mohon doanya, Bu, semoga mitra kami ini sedang mengajukan apa namanya surat untuk kerjasama Mm-mm. kepada beberapa swalayan di Kota Malang, Bu. Iya, Jadi iya. supaya kita bisa dapat mitra lagi. Mm-mm. Gitu. Jadi Mm-mm. mitra saya dapat mitra lagi Mm-mm. dan berkembang, Bu. Yang Mm-mm. kita harapkan adalah karyawannya nanti lebih sejahtera. Iya. Ya, owner lebih sejahtera. Aha. Rencana juga memang dia akan membuka beberapa lahan lagi untuk hidroponiknya. Gitu. Kemarin lah di luas lahan berapa itu Pak Almer? Kalau di sini masih 4,5 hektar, Bu. Mm-mm. Jadi lahannya 4,5 hektar, terus apa namanya hanya dikerjakan oleh 7 orang karyawan, Bu, dibagi Mm-mm. oleh 2 shift. Mhm. Jadi karyawan itu shiftan ya, Bu ya. Mm-mm. Ada dari pagi sampai sore, dan sore sampai Mhm. malam, kayak Mm. gitu. Mm-mm. Itu sayurannya jenis apa Pak Almer kemarin? Kalau sayuran banyak, Bu. Ini yang kita jual itu, kebenaran ini saya baca Mm-mm. listnya. Ada selada, Bu, kita Mm-mm. punya. Ada sayur kale, Mm-mm. sawi hijau, Mm-mm. seledri juga. Mm-mm. Nah, Mhm. yang paling sering dibeli ternyata seledrinya, Bu. Oh gitu. Ya, Padahal itu seledri itu laku nggak banget tahan ya. ternyata. Apa Mungkin namanya? kalau Ibu tahu ada restoran yang di Jalan Ijen itu ya, Bu ya. Mm-mm. Itu pembeli, itu klien pertamanya katanya. Gitu. Dan sampai hari ini itu masih berlangsung, Bu. Orang India kebetulan. Aha, iya. Padahal seledri itu paling tidak tahan lama, sehari saja sudah layu ya. Iya. Nah, permasalahan di UMKM ini Iya, kan betul. biasanya minim Setuju banget, itu cepet banget, Bu, seledri itu. minim ini ya, modal modal usaha, modalnya gitu. Untuk modal usahanya sendiri, adakah solusi untuk modal usaha yang mungkin Pak Almer bisa disampaikan gitu? Bagaimana caranya untuk mendapatkan modal usahanya? Oke, jadi banyak, Bu, macam-macam cara untuk dapat modal usaha. Mm-mm. Tapi yang kami lakukan untuk pertama itu kami sangat melarang untuk mitra kami, kalau bisa ya, menyarankan untuk Mm. tidak, itu untuk pinjam ke bank dulu, Mm. ya. Mm. Jadi kita lebih baik joint venture aja sama Mm. beberapa rekan, Mm. ya, yang kita kayak patungan gitu loh, Bu. Mm. Jadi kongsi lah jatuhnya. Mm. Sehingga modal usahanya itu terkumpul beberapa, Mm. lalu dengan sistem keuangan yang lebih baik, Mm. sehingga kita bisa investasi untuk pengembangan yang lainnya. Jadi Mm. betul-betul kalau mau dibilang modalnya ini Mm. modal yang tidak terlalu banyak, Bu.
Mm-mm. Ya kalau mau dibilang ya modalnya nggak sampai lah, Bu. Kalau 3 digit aja itu nggak sampai. Betul-betul nggak sampai. Dari lahan, terus Mm-mm. em, tandon, terus Mm-mm. kabel HDPE, manifold, Mm-mm. TDS, EC meter itu bener-bener kalau dihitung Bu 50 aja mungkin nggak sampai Bu. Kalau Mm. misalnya modal awalnya ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Dan mereka BEP itu di bulan ke-7. Jadi emang hebat Mm. banget sebenarnya Mm-mm. bisnis ini. Mm-mm. Tapi kan kalau untuk hidroponik ini ya bisa dikatakan gampang-gampang susah. Kita harus kenal unsur tanahnya, kita harus kenal juga faktor cuacanya, kemudian kita juga harus kenal bagaimana cara perawatannya supaya tidak terkena penyakit, barangkali seperti itu ya. Eh, ini gampang-gampang susah, tapi mungkin di Harahos ini mereka sudah bisa mengatasi masalah itu ya, Pak Almer. Ya, jadi kalau yang kita skemakan, kita lihat susahnya di mana, itu ada 5, Bu. Hmm. Jadi yang pertama, itu sering gagal saat semai. Mm-mm. Ya, jadi biji yang akan disemai kayak misalnya rock wool, Mm-mm. itu harus dicelupkan dulu ke nutrisi. Mm. Ya, jadi benar-benar harus fokus untuk semainya. Mm-mm. Terus yang berikutnya, kesulitannya adalah kurangnya cahaya matahari. Mm. Yang kita lihat di Malang ini 6 bulan lebih Bu ternyata musim hujan ya. Mm-mm. Kalau misalnya kita belum benar sadar ya, ternyata musim hujan di Malang itu lebih panjang loh ya. Terus yang ketiga, kesulitannya kadang-kadang kita lupa untuk nyiram benih. Mhm. Ini hal yang simple tapi ternyata ya ampun, matters banget Bu, penting Iya. banget. Terus yang berikutnya kesalahan menyiram. Mhm. Yang kelima yang terakhir adalah tidak rutin mengecek kadar nutrisi. Hmm. Jadi ini ya kembali lagi ya Bu ya, sayur-sayur manja ya. Harus dicek banget pH meternya sama TDS meternya Bu. Jadi Mm-mm. kelembapannya itu harus pas. Mm-mm. Karena ini untuk dipasarkan bukan untuk Kayak dikonsumsi gitu Bu. sendiri ya. Jadi betul-betul harus penuh perhitungan. Ini juga termasuk di dalam sebuah manajemen usaha barangkali ya, Benar. Pak Almer. Iya, jadi untuk quality control-nya Bu, betul-betul ya kita kalau bisa boleh ngomongin hotelnya ya. Mm-mm. Ini hotelnya memang quality control-nya ketat banget. Mm. Ya, ini hotel yang di Kota Malang Mm-mm. ya masuk kualifikasi bintang 5. Mm-mm. Jadi untuk jualan menunya memang cukup mahal Mhm. ya, dan untuk sayuran mereka betul-betul ketat banget. Jadi kalau Mm. emang nggak segar, ada warna coklat di daun, Mm-mm. kalau ditolak tolak bener Bu. Ya, Mm. no refund. Mm-mm. Iya. Apalagi kalau misalnya kita ngirimnya telat. Oh, Mm-mm. itu apa ya namanya? Mereka Mm. sudah mulai bad mood lah ya, bisa Mm-mm. dibilang Iya. kayak gitu. Sudah tidak ada toleransi lagi ya. Iya. Benar. Iya. Kembali ke branding tadi ini. Ketika kita membuat satu usaha ini, tadi kan perlunya bagaimana cara konsumen bisa selalu mengingat begitu ya. Selalu ya katakanlah bisa jadi pelanggan yang baik. Nah, untuk mengikat konsumen ini supaya tidak lari. Nah, ini kan butuh apa ya istilahnya pelayanan yang baik juga barangkali ya. Untuk mengikatnya ini gimana ini, Pak Almer? Oke. Ini agak membosankan mungkin ya Bu untuk branding, Mm-mm. tapi saya jelasin ya. Kalau Mm-mm. menurut Kotler ya, Mm-mm. jadi salah satu ilmuwan untuk di bidang pemasaran, Mm-mm. dia menganggap bahwa branding itu adalah simbol
Mm, Rancangan, istilah, nama jasa, atau produk dari sebuah perusahaan yang membedakan dirinya dengan pesaing. mm, Oke, dari Indonesia lagi, mm, ada Joseph Landa. mm, Dia definisikan untuk branding ini adalah karakter, mm, kesan, kredibilitas, citra, anggapan, dan persepsi yang sengaja diciptakan agar masuk dalam pikiran orang. mm, Jadi kita membuat sebuah pembeda mm, supaya pelanggan itu akan kembali menjadi loyal kepada kita. mm, Oke, jadi tujuannya sebenarnya branding itu kan kita untuk kendaliin pasar, Bu. mm, Ya. Dan kita membedakan diri kita dengan yang lain. mm, Paling simple untuk membedakan produk dari klien saya adalah untuk penjual sayur kale ternyata di mm, Malang ini tidak banyak. mm, Ya, jadi kalau mau order sekarang ke dia sayur mm, kale itu benar-benar udah dipagerin, Bu. Udah mm, ada pembelinya. Belum panen itu udah ada pembelinya. mm, Itu pertama. Kedua, dari packagingnya, Bu. mm, Terus yang ketiga, kita bisa siapkan itu sama delivery-nya juga. mm, Ya, jadi kebetulan di daerah Dau itu banyak sekali, Bu, untuk para pemilik-pemilik mobil box ya L300 gitu yang mm, bisa kita sewa mm, anytime. mm, Gitu. Jadi kita kapan harus kirim barang, kita bisa langsung kirim pada menit itu juga, jam itu juga. mm, Kurang lebih mm, kayak gitu, Bu. mm. Wah, berarti itu benar-benar harus diperhitungkan betul ya. Sementara untuk eh, pengusaha-pengusaha mikro ini mungkin tidak sempat terpikir ke sana, kalaupun juga terpikir pasti dia ada kendala di itu tadi, modal, kemudian barangkali tidak paham izin usahanya bagaimana, itu juga mungkin yang jadi kendala bagi pengusaha mikro ini. Nah, bisa digambarkan atau dijelaskan sedikit masalah izin usahanya ini seperti apa supaya mungkin mereka yang masih tidak terpikir atau kebingungan ini bisa sudah tergambar Oke, sedikit. jadi sekarang, Bu, untuk izin usaha Mm-mm. memang sempat kebingungan ya Mm-mm. untuk apa sih bagusnya izin usaha saya, kan saya harus bikin kontrak. Mm-mm. Terus mereka konsul, Bu, sempat ke Mm-mm. para dosen ya Mm-mm. di Unmer, Mm-mm. lebih tepatnya kepada saya dan tim, Mm-mm. bahwa kalau Anda ingin izin usaha, Mm-mm. banyak izin usaha tuh yang murah Mm-mm. tuh. Jadi kita nggak usah pikir untuk ke CV langsung atau ke PT langsung, nggak perlu. Mm-mm. Kita masuk ke UD aja sudah cukup Mm-mm. ya. Selama kita pahami kepada mereka bahwa aset kita selalu ada di bawah 500 juta rupiah. Mm-mm. Maka surat izin untuk SIUP dan segala macamnya itu Mm-mm. udah tinggal kecamatan kelurahan aja kok, Bu. Mm-mm. Nggak repot lah, RT RW. Mm-mm. Terus kita bikin surat keterangan untuk sudah berapa lama bisnis ini berdiri kayak gitu. Mm-mm. Itu bisa, dan itu sudah punya legalitas hukum. Dan yang Mm. paling penting, Bu, Mm-mm. ini saya jamin gratis. Iya. Nah, itu yang barangkali masih. Lalu untuk progres berikutnya, memang kita juga harus bergaul, Bu. Mm-mm. Ya. Iya, itu yang penting ya. Jadi banyak ini ya, relasi istilahnya seperti itu ya. Dan itu permasalahan biasanya banyak di sana untuk apa namanya, mematenkan ibaratnya ya, mematenkan usahanya supaya bisa tetap. Dan yang dikatakan tadi Pak Almar tadi, memang yang ditakutkan itu apa namanya, izin usaha itu yang tadi masih ragu-ragu gitu. Banyak pengusaha-pengusaha kecil yang akhirnya tidak berani untuk membuat izin usaha. Padahal itu sangat penting sekali ya Pak Almer ya untuk keberlangsungan usahanya begitu. Iya, jadi untuk legalitas usaha memang kita harus sadari, Bu, bahwa itu penting, Mm-mm. sangat penting. Kalau masalah fee,
itu gratis, Bu. Mhm. Ya, saya bikin CV pun untuk CV yang saya miliki sendiri Hmm. itu saya hanya keluar uang 2 juta rupiah, Bu. Itu untuk CV ya. Mhm. Ya, untuk PT itu pun masih di bawah 10. Saya Mhm. bisa bikin sebuah PT Mhm. kayak gitu. Jadi kalau UD itu benar-benar gratis dan sebenarnya kita Hmm. nggak perlu masuk sampai CV atau PT Mhm. kalau untuk UMKM yang masih mikro. Iya. Tapi memang itu penting ya, Kayak Pak kurang Almer lebih ya. kayak begitu ya, Bu. Saking pentingnya sebuah legalitas hukum dalam badan usaha. Iya, iya itu tadi barangkali selama ini mereka terutama di usaha mikro itu berpikirnya yang penting jualan produknya laku, hari ini laku sekian banyak gitu ya. Meskipun tersisa tidak apa-apa, besok dijual lagi tanpa memperhitungkan modal dan untung. Sayang sekali kalau seperti itu. Makanya manajemen usaha ini sangat-sangat diperlukan ya, Pak Almer ya. Nah, untuk manajemen usahanya sendiri barangkali bisa disampaikan Pak Almer, bagaimana sih manajemen usaha yang benar dan baik pastinya untuk terutama para pengusaha mikro yang belum paham dengan manajemen usaha ini. Oke, jadi sebenarnya kalau mau disimpulkan, manajemen usaha itu adalah pentingnya kita mencatat, Bu. Hmm. Sesimpel itu, Mm-mm. mencatat apabila kita membuat planning ke depan Mhm. atau kita mencatat apa saja yang sudah kita capai. Contoh kalau misalnya kita ambil Harahos, Bu, Mhm. mitra kami ini, Mhm. ya, kita sudah petakan untuk SWOT-nya, Mhm. ya, jadi strength, weakness, opportunity, sama threat. Mhm. Terus kalau manajemen usaha yang lainnya adalah kita fokus kepada sumber-sumber yang kita miliki, gimana Mhm. caranya bisa lebih efisien, Bu. Mhm. Contohnya kalau kita usaha tani ya, Bu ya, Mhm. kita fokus kepada pembenihan, kita fokus kepada kelembapan. Mhm. Jadi apapun yang kita keluarkan itu harus efisien, tidak buang-buang waktu, Mhm. tapi juga nggak ngirit kayak gitu. Jadi tujuan akhirnya dari sebuah manajemen usaha adalah taraf hidup yang lebih tinggi. Mhm. Selalu seperti itu. Karena bisnis itu nggak boleh stagnan. Menurut Mhm. saya ya. Mhm. Menurut saya dan apa yang terjadi pada mitra Mhm. tidak boleh stagnan. Jadi harus terus berkembang. Mhm. Seperti misalnya kita 10 tahun lalu, Bu, bahkan kita nggak pernah mengenal yang namanya eh, Mobile Legend atau YouTube Mhm. Mhm. ya, Mhm. atau Instagram atau TikTok. Mhm. Namun 1 tahun 2 tahun belakangan ini itu adalah hal yang sering kita dengarkan gitu loh. Mhm. Dunia itu akan selalu berubah. Mhm. Begitupun juga bisnis. Kurang lebih begitu, Bu. Iya. Perlukah eh, usaha-usaha yang itu dianggap pesaing kita, mitra-mitra usaha kita ini? Oke. Jadi kita memilih mitra itu kita menanggapi seorang pesaing, sebuah perusahaan yang menjadi pesaing kita, sama-sama hidroponik, itu sebagai teman, Bu. Karena Bukan pesaing ya. sebenarnya kita bisa mendapatkan bisnis dari pesaing kita. Contohnya untuk bisnis dari hidroponik ya, Bu ya. Mhm. Kalau misalnya mereka ada order dan ternyata panennya kurang, Mhm. ya daripada kena marah nih kliennya pergi, mereka akan kasih ke kita, Bu. Oh iya iya iya. Jadi misalnya mereka butuh 1 ton, Mhm. ya. Karena mereka cuma bisa panen 800 kilo, Mhm. 200 kilonya dikasih ke kita, Bu. Jadi kita supply, kita jualan 200 kilo laku Mhm. lagi. Mhm. Bahkan pesaing kita itu kami anggap sebagai teman. Mhm. Ini pandangan yang sama dengan Mhm. kenapa sih, Bu, kok kalau kita lihat toko handphone tuh jejer-jejer, Mhm. kenapa nggak pisah-pisah? Itu kan pesaingmu Iya. banyak. Mhm. Atau misalnya toko emas, Bu, kita Mhm. beli giwang, kita beli cincin, kenapa Mhm. kok toko emasnya jejer-jejer? Iya. Kenapa nggak pisah tempat lain yang nggak ada pesaingnya gitu? Heeh. Dan ternyata atas kebutuhan ini, Bu, kita menjaga Hmm. pesaing kita. Hmm.
Jadi bukan bukan dianggap sebagai pesaing, tetapi harus dianggap sebagai mitra kerja barangkali seperti itu ya, mitra usaha sehingga bisa saling menutupi seperti yang Pak Almer katakan tadi ketika ada pesanan misalkan Iya, 1 ton, kita hanya punya stoknya misalkan berapa kurang dari 1 ton, kita bisa ke mitra kerja mitra usaha kita gitu begitu ya. Jadi bukan dianggap pesaing ya. iya, tepat sekali Bu. Pesaing itu bisa menjadi mitra kita. Kita Mhm, buat persaingan yang sehat, pasar yang sehat, mhm, semuanya sama-sama senang, mhm. terus rezekinya barokah juga Bu. Nah, jadi makannya bisa kenyang Bu. Iya. Jadi bisa sambil berbagi rezeki juga ya dengan mitra kita. Baik. Pak Almen, tidak terasa obrolan kita ini sudah hampir satu Iya. jam dan kita harus segera mengakhiri obrolan kita, tapi barangkali terakhir ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan Pak Almer. Oh, oke. Mungkin yang saya sampaikan adalah kesimpulan dari pengabdian dari Universitas Merdeka Malang, Hmm, bahwa apabila Anda ingin membuat sebuah bisnis, jangan terlalu bingung sama modal, sama kantor, karyawannya gimana. Sebetulnya bisnis itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita punya customer segment saja, ya, kita punya relasi saja, itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk menjadikan sebuah modal untuk kita membuat sebuah bisnis. Jadi dari beberapa pengabdian yang memang saya lakukan, rata-rata mereka memang tidak mulai dengan modal yang besar, tapi hmm, mereka mulai dengan relasi yang baik, hmm, punya teman yang baik, punya saudara yang baik. hmm, hmm. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Iya, baik. Intinya jalin dulu hubungan yang baik ya. Baik. Iya, benar, Bu. Iya, terima kasih sekali Pak Almer atas waktunya dan ilmunya pastinya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadikan motivasi bagi masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha yang belum memahami bagaimana cara memanajemen sebuah usaha begitu ya Pak Almer ya. Dan kita akhiri obrolan kita di Sajian Kiprah Indonesia. Sukses untuk Pak Almer dan tim. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Almer. Waalaikumsalam, selamat siang, salam sejahtera untuk kalian, untuk kita semua. Baik, terima kasih dan pendengar, demikian sajian Kiprah Indonesia untuk hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat obrolan kita dan akhirnya saya Yuni undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, udah selesai?